pemarah karena tahu ayat tentang takwa itu menahan marah. Dia pemaaf karena tahu ayat tentang memaafkan. Dia tidak hafal ayatnya. Dia bacanya terbata-bata, tapi dia mengamalkan. Coba, kan? Atau mungkin dia sangat ikhlas. Kalau berbuat sesuatu tidak ada ingin penilaian orang. Lah kita baca Qur'annya juga untuk dinilai orang. Makanya stoplah mulai saat ini mengejek, mengolok-ngolok, mencemooh orang lain. Jangan merasa lebih dari orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ingin jadi orang tawadu, rendah hati, janganlah keluar dari rumah melihat muslim lain kecuali dengan prasangka orang tersebut lebih baik daripada kita. Jadi bapak-bapak yang sudah senior, lihat yang muda-muda ya gini, berprasangkalah mereka lebih baik dari kita karena dosanya lebih sedikit. Tapi ada juga bapak-bapak yang nyeletuk, ya sedikit juga paten, nggak usah ngomong gitu ya. Jadi bapak kalau lihat yang muda-muda ini, oh ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Nah yang muda lihat yang tua, nah ini dia ya. Berarti apa? Amalnya lebih banyak. Sujudnya lebih banyak. Ramadannya lebih banyak. Ramadan tuh dahsyat loh Pak. Kalau orang lewat Ramadan itu bisa ampunannya tiada bertepi, pahalanya melimpah ruah. Makin banyak melewati Ramadan, makin bersih. Apalagi kalau Ramadannya dapat Lailatul Qadar, kita menghina seseorang, ini Ramadannya sudah lama. Mungkin sedekahnya lebih dari kita. Nolong orangnya lebih banyak. Makanya lihat yang tua-tua itu, lihat amalnya lebih banyak. Gimana lihat orang yang tergelincir? Boleh jadi tergelincir ini perlindungan dari Allah supaya dia bisa tobat. Berapa banyak yang asalnya bergelimang dosa, kemudian tergelincir, lalu taubatnya lebih sungguh-sungguh dari taubat kita. Apa Bapak pikir para sahabat semuanya soleh dari awalnya? Enggak. Bagaimana kisah sahabat-sahabat yang asalnya mengkhianati Allah? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima musuh. Perang Uhud membantai, tapi akhirnya jadi panglima Islam yang bermanfaat. Makanya jangan suka memvonis seseorang. Kita tidak tahu akhir hayatnya seperti apa, betul? Dan kita juga tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Bu, Ibu, nah ini nada merendahkan. Bu, jangan meremehkan pembantu. Karena ibu dengan pembantu itu sama-sama apa? Sama-sama wanita lagi. Sama-sama ciptaan Allah. Cuma karena Allah saja menguji. Yang satu diuji jadi majikan, yang satu diuji jadi pembantu. Kalau ditukar lahirnya ya antara pembantu dengan ibu, nah ibu lagi ngepel sekarang. Iya Pak, beneran loh Pak. Kan ada ibu-ibu yang marah sama Bibi, kamu ini gimana sih? Pakai dong otaknya, pakai dong matanya. Ini ciri-ciri sombong ya. Di mana mata kamu? Tuh kan, nafsu dia jadi nggak bisa lihat mata. Dasar kamu ini orang kampung. Si bibi bergumam di hatinya. Kan di kampung kita se-RT bu, gitu. Hanya beda ujiannya. Tapi cerita ini ada
Jangan ditiru ya, ini sebuah cerita. Suami istri, suaminya bos, beli bensin. Nah, istrinya ngobrol dengan yang bagian ngisi pom, yang ngisi bensin. Kelihatan seperti kenal baik nih. Istri dengan petugas pom bensin. Suaminya nanya, siapa tuh mam? Itu mantan dulu waktu SMA. Suami langsung, untung ya kamu nikah sama saya. Jadi istri pejabat, istri bos. Kata istrinya, kebalik, untung papa nikah sama saya. Kalau enggak papa yang jaga pom bensin katanya. Saya bingung hadirin. Nggak usah dipikirin. Bukan urusan kita. Yang jelas itu takdir. Dan boleh jadi yang paling dekat dengan Allah bisa suaminya atau bisa pom bensin itu, mana yang paling takwa. Semua pangkat, jabatan, gelar, penampilan, kekayaan itu ujian. Itu sekehendak Allah. Bukan karena kepintaran, kesolehan, tidak. Allah mau saja begitu. Ada yang soleh, nggak dikasih apa-apa tuh oleh Allah. Hartanya sedikit aja. Tapi hatinya Allah terus, yakin ke Allah terus. Ada mungkin karyawan bapak cleaning service, tapi di sisi Allah tinggi derajatnya daripada bosnya. Atau mungkin ada bos yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding karyawannya, karena sadar jabatan ini cuman ujian. Sehingga takut ke Allah tuh. Menjadi pemimpin yang adil itu derajatnya tinggi. Jadi berhentilah memandang remeh orang lain. Stop, karena boleh jadi yang kita anggap remeh itu orang yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Termasuk orang yang salah. Benar? Dah begitu aja. Kalau hati sudah tidak merasa lebih dari orang lain, kata-kata kita akan baik kok Pak. Terjadi nada, sini. Tahu nggak kenapa kata-kata itu keluar? Karena kita merendahkan orang tersebut. Maaf ya, sekali lagi saya sering mencontohkan ini. Maaf sekali lagi ya, ini cuma contoh aja. Jangan dipotong videonya, nanti viral ya. Coba lihat. Ini telunjuk nih. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jawab. Jempol. Enak jempol. Kenapa? Ada rasanya. Bandingkan dengan tangan dibuka. Silakan nanti Bapak makannya di atap ya, Ibu di basement. Loh di sini siapa? Saya. Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak? Terbuka. Terbuka. Tahu kenapa? Karena yang mengeluarkan jari ini hati. Ketika kita melihat orang lebih rendah dari kita, keluar itu telunjuk. Apa buktinya? Buktinya telunjuk tidak pernah keluar kepada atasan. Komandan, selesai itu ya. Bos, sini. Ini telunjuk nggak pernah keluar. Atau coba yang mau nikah sama calon mertua, Pak, saya mau nikah sama anak kamu. Udah jelas hasilnya kan. Jadi kalau orang merunduk-runduk, sopan ke atasan, itu belum berarti orang sopan. Itu ada maunya. Saya tidak tega nyebut menjilat ya, kata-kata yang tidak sopan. Tapi mirip. Jadi kalau ada atasan, oh iya Pak, iya Pak. Ciri orang baik asli justru ke bawahannya. Majikan ke pembantu, orang tua ke anak, atasan ke bawahan dalam tanda kutip ya, guru ke murid, kepada sesuatu yang secara status duniawi lebih rendah. Kalau sopan, nah itu biasanya tawadu. Tapi kalau sopan ke atasan, itu ya tidak boleh merendahkan juga sih.
Cuma bukan tanda sopan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada tamu, ketemu seseorang dan pulangnya tamu ini pikirannya sama. Tahu tidak apa pikirannya? Saya adalah orang yang sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap berjumpa dengan siapapun sama memberikan yang terbaik. Postur menghadap, mata juga memperhatikan, telinga menyimak. Kalau orangnya lucu, Rasul senyum. Kalau orangnya mengagumkan perkataannya, menceritakan, Rasul ikut takjub. Kalau menceritakan kesedihan, Rasul ikut prihatin. Siapapun dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap memuliakannya. Itulah tawadu. Karena menghormati, menghargai, dan hasilnya setiap orang yang jumpa dengan beliau pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah SAW. Itu tawadu. Tidak akan keluar kata-kata yang tidak baik. Mari baca lagi surat Al-Hujurat ayat 11. Itu baru sepertiganya ya. Karena ada dilarang saling mencela, dilarang panggil memanggil dengan gelaran buruk. Ayat 12-nya dilarang berburuk sangka, dilarang mencari-cari aib, dan dilarang bergibah. Kalau penggalan Al-Quran ini kita pahami dan kita amalkan, walaupun belum hafal, Masya Allah. Kita jangankan mengubah banyak ya, mengubah diri aja enggak berubah. Karena interaksi kita dengan Quran belum optimal. Yang sudah baca, ayo baca artinya dan praktekkan walaupun sepenggalan ayat ini. Asal benar pemahamannya. Terima kasih hadirin, semoga ada manfaat. Kawan-kawan, para pemirsa, sampai jumpa di Masjid Istiqlal. Nanti dengan Ustadz. Ya, silakan aja di sana dibaca sendiri ya. Kurang jelas penglihatannya. Terima kasih. Ini masjid, Masya Allah, Allah yang membangun dan sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum terpikir oleh kita membangun masjid ini. Mengapa disampaikan ini? Supaya siapa yang diuji oleh Allah jadi jalan terwujudnya masjid ini selamat hatinya. Jangan sampai mengatakan ini ide saya, ini perjuangan saya, ini kerja keras saya. Tidak, kalau Allah nggak ngasih ide, nggak ada ide. Kalau Allah tidak memberi kemampuan, tidak akan terwujud. Kalau ditakdirkan terpilih, alhamdulillah, jaga hati. Cukuplah Allah yang membalas, cukuplah Allah yang menilai. Kalau kita dilupakan, udah ngebangun sebesar ini dan gak ada yang ingat sama kita, gak apa-apa, Allah tidak akan lupa. Mudah-mudahan selamat jadi bekal sampai di akhirat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.